Saya menyapa kembali. Selamat sore Pak Makmur Munte. Sore Mbak Jerni. Kita kembali bertemu di acara Jaksa Menyapa. Ya, terima kasih sudah diundang kembali menjadi narasumber bagian dari Jaksa Menyapa Kabupaten Labuan Batu. Iya Pak, tetap dalam keadaan sehat Pak? Alhamdulillah. Tetap semangat? Semangat kalau dekat Mbak Jerni. Iya siap. Dan kepada Bapak Kasih Intel, selamat sore Pak. Iya, selamat sore Mbak Jerni. Ini momentum program Jaksa Menyapa yang dilaksanakan oleh Kejari Labuan Batu yang sudah di awal tadi sudah dibuka oleh Bapak Kajari. Terutama ini audiensnya agak istimewa acara kita hari ini. Benar, karena ini dihadiri oleh aparatur sekaligus pelaku dan saksi sejarah kira-kira untuk Labuan Batu ke depan. Karena ya walaupun misalkan tidak ikut memilih, tapi ikut mengawal, mengamankan itu merupakan elemen penting dari suksesnya Pilkada Labuan Batu. Begitu Mbak Jerni. Ya, siap Pak. Dan telah hadir bersama kita audiens seperti yang telah dikatakan Pak Kasih tadi. Dan pada kegiatan yang sangat amat bermanfaat ini, kita akan membahas mengenai isu-isu PSU. Atau kepanjangannya dari pemungutan suara ulang. Dan saya pertama bertanya terlebih dahulu ya untuk Pak Makmur Munte selaku Bawaslu. Setelah tanggal 9 Desember 2020 Pak, kita bersyukur juga boleh terlaksana dan tidak ada hambatan yang berarti gitu ya. Dan khususnya di Kabupaten Labuhan Batu itu boleh berjalan dengan baik. Meskipun akhirnya pada bulan Maret kemarin kita mendengar ada satu keputusan MK. Keputusan yang harus kita kerjakan. Itu keputusan MK mengenai pemungutan suara ulang. Boleh Pak dijelaskan sebenarnya kenapa dan apa yang membuat akhirnya ada keputusan MK itu. Sebelum kita nanti berbicara tentang hambatan ataupun evaluasi ke depannya, boleh Bapak ceritakan sedikit yang Bapak ketahui saja mengenai PSU yang akan dilaksanakan di Labuan Batu ini Pak. Terima kasih Mbak Jerni. Pertama tentu kamilah dari Bawaslu, dari penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada Pak Kajari Labuan Batu dengan program Jaksa Menyapa ini tentu sangat membantu mensosialisasikan kepada publik bahwa PSU akan dilaksanakan 24 April 2021. Ini terima kasih kami ucapkan kepada Pak Kajari Labuan Batu. Kemudian seluruh audiens, Pak Camat ada di 4 kecamatan, Rantau Utara, Rantau Selatan, Bila Hilir dan Pangkatan, dan Pak Kades dan Lurah, beserta Kepala Lingkungan dan Kepala Dusun yang kami hormati. Tentu kita tidak mengulas kembali apa penyebab PSU itu dilakukan. Artinya apa? Kita menghadapi ke depan ini, apapun putusan MK kita harus laksanakan. Maka berdasarkan putusan MK, kita diberi waktu kepada penyelenggara yaitu KPU 30 hari kerja. Dan dalam hal ini KPU menentukan dan membuat keputusan dilaksanakan 24 April 2020. Nah, tentu dalam hal ini terkait dengan pertanyaan Mbak Jerni tadi, apa yang Bawaslu ketahui kenapa PSU ini terjadi? Ya, sebab memang kalau kita lihat, kalau substansi PSU itu ada 4 kategori, ya, ada 4 kategori. Yang pertama lebih dari 1 orang pengguna hak pilih menggunakan hak pilihnya. Kemudian lebih dari 1 orang menggunakan hak pilih orang lain, menggunakan undangan orang lain. Nah, kemudian bencana alam, atau kemudian ketua KPPS memberi tanda di surat suara. Nah, ini substansi PSU di pasal 112. Nah, terkait dengan kemarin dilakukan, kita memang ada mengeluarkan rekomendasi terkait dengan laporan dari masyarakat. Terkait apa? Terkait ada dilakukan, setelah dilakukan penanganan pelanggaran oleh Bawaslu, maka ditemukan
berdasarkan klarifikasi dan saksi-saksi, pelapor dan terlapor memang ada ditemukan pelanggaran administrasi. Maka dilakukan apa? Karena sudah berjalan, saran perbaikan itu tidak lagi bisa dilakukan. Karena saran perbaikan terkait administrasi, jika pada hari yang sama dilakukan pelanggaran itu, bisa Bawaslu mengetahui dan menyarankan dilakukan segera, serta-merta dilakukan saran perbaikan. Oleh karena beberapa waktu sudah berlalu, maka Bawaslu sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka merekomendasikan kepada KPU terkait beberapa teman-teman penyelenggara di tingkat bawah, yaitu KPPS yang melakukan kesalahan dalam pengisian tata cara administrasi. Nah, dan KPU menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu itu, memberikan sanksi kepada KPPS yang melakukan pelanggaran administrasi tersebut. Ini Mbak Jenny yang menjadi pertanyaan Mbak Jenny tadi yang bisa kami jelaskan. Demikian. Berarti ada beberapa kriteria yang mengakibatkan Kabupaten Labuan Batu masuk dalam nominasi pelaksanaan PSU gitu ya Pak? Iya. Iya benar. Saya beralih sebentar kepada Pak Kasih Intel. Peran kejaksaan dalam pemilihan kepala daerah ini salah satunya dengan Gakumdu, benar ya Pak? Dan kejaksaan juga mengambil tempat untuk sebagai salah satu tempat Gakumdu atau mendirikan posko pemilu, demikian Pak. Nah, menurut Bapak nih, pendapat Bapak, setelah Bapak menerima adanya putusan MK, kemudian mendengar bahwa Kabupaten Labuan Batu masuk ke dalam kabupaten yang melaksanakan PSU, bagaimana nih Pak? Apa yang akan Bapak laksanakan dan bagaimana menyiasati PSU ini Pak? Ya, pertama bahwa setelah pasca putusan MK sekitar tanggal 23 ya Pak? 22 Maret putusan MK menyatakan bahwa di Labuan Batu ini akan dilaksanakan PSU pada 9 titik TPS. Nah, artinya setelah kita baca putusan lengkapnya, seperti yang dijelaskan oleh Ketua Bawaslu tadi, ada syarat-syarat yang 4 itu saya rasa sekitar ada 2 itu yang terpenuhi pada yang menjadi dasar pertimbangan, sebagaimana pada sidangan terbuka di MK itu juga sama-sama terbuka untuk umum, artinya bisa kita akses sama-sama unsur-unsur atau temuannya, baik itu di level KPPS, PPK, terus juga di level tim sukses, dan pemilihnya sendiri gak secara gamblang itu ada kesalahan-kesalahan administratif sehingga menimbulkan putusan yang PSU. Nah, setelah kita dinyatakan PSU, tentunya seluruh stakeholder yang punya kepentingan, terutama Pemkab, itu Bawaslu, KPU, Polres, baik itu Dandim, dan terutama terkhusus juga kita ini punya kepentingan yang sama, bagaimana mengawal dan melaksanakan tahapan akhir putusan MK ini dan maksimal, sehingga kami pada kesempatan ini dari itu bagian untuk bersama-sama para aparatur KPU berikan petunjuk Pak Kajari kita kondisi dalam rangka pelaksanaan yang sudah H-4 insya Allah di tanggal 24. Jadi ini kami berharap norma-norma, walaupun sebenarnya kita kaji tahap di PSU ya, di PSU tahapannya tidak ada lagi, artinya yang masih tidak ada selama kurang lebih jalani menjelang 1 bulan dari putusan MK. Artinya pada tahapan ini semua boleh melakukan apapun
kecuali yang dilarang. Kira-kira kan gitu. Semua boleh melakukan apapun. Begitu juga tim sukses atau kandidat yang 5 paslon ini boleh melakukan apapun kecuali yang dilarang. Kecuali yang dilarang apa? Ada di teman-teman KPU maupun Bawaslu, ada di polisian atau yang tergabung dalam set. Nah, mungkin itu sementara, Mbak Jo. Berarti tetap peran Gakumdu atau khususnya peran kejaksaan mengawal dan menjaga pelaksanaan PSU. Ya, yang menarik dari PSU ini di wilayah Sumatera Utara bukan hanya Labuhan Batu yang menyelenggarakan PSU ya Pak ya. Ada beberapa daerah seperti di Labuhan Batu Selatan dan Mandailing Natal kalau saya tidak salah. Nah, khususnya di Kabupaten Labuhan Batu. Juga santer terdengar adanya kegiatan gugat-menggugat nih dari pasangan calon nomor 3 dengan pasangan calon nomor 2. Nah, apakah itu menjadi salah satu alasan sehingga PSU ini kembali diselenggarakan di Kabupaten Labuhan Batu atau ada sesuatu yang ingin dikemukakan dari gugat-menggugat itu? Mungkin boleh dijawab Pak Makmur. Ya, memang putusan MK itu tentu karena ada yang menggugat, yaitu paslon 02. Dan itu sah menurut undang-undang dan itu diatur, itulah proses hukum. Dan alhamdulillah itu kedewasaan sebenarnya. Kalau kita lihat daripada aksi-aksi yang nggak jelas kan, ya memang ada proses hukum, yaitulah dia gugatan di MK. Dan itu sudah terlalui, maka keluarlah keputusan MK dan memerintahkan kepada KPU Kabupaten Labuhan Batu untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 9 TPS. Nah, ini dia Mbak Jerni. Jadi memang karena ada alasan itu maka putusan MK yang menyuarakan kita untuk melakukan PSU. Tentu. Gitu ya Pak. Dan tadi saya mendapat info bahwa di Kabupaten Labuhan Batu ada 9 TPS. Ya. 9 TPS. Boleh diulangi Pak kira-kira di TPS mana saja yang menyelenggarakan PSU Pak? Ya, ada di 4 kecamatan. Yaitu yang pertama Kecamatan Rantau Utara ada 2 TPS. Kemudian Rantau Selatan ini agak banyak ada 5 TPS, kemudian Kecamatan Pangkatan ada 1 TPS dan Kecamatan Bila Hilir ada 1 TPS. Nah, dia jumlah 9 TPS. Nah, ini dia Mbak Jerry. Ada di 4 kecamatan. 4 kecamatan. Masing-masing mempunyai jumlah TPS tersendiri ya Pak? Lebih banyak ini luar biasa Rantau Selatan. Nah, ada 5 TPS. Selatan. Nah, ini berhubung audiensnya ada dari aparat camat, lurah, dan kepling. Mungkin boleh kalau ada yang ingin bertanya sehubungan dengan pelaksanaan PSU nantinya tanggal 24 April 2021 ini yang akan dilaksanakan kembali. Mungkin ada pertanyaan dari, ya silakan Pak, boleh sambil menyebutkan nama dan sebagai camat atau lurah atau kepling. Ini ada rasanya kami mengganjal persoalan PSU di kecamatan kami ini. Namun ini memang sudah putusan MK yang harus dilaksanakan. Setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka, inilah Indonesia.